Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas struct dan stack. Jadi apa itu struct? Struct hampir sama dengan array, namun struct memungkinkan kita untuk mengumpulkan variabel dengan tipe-tipe yang berbeda dalam satu wadah. Jadi kita dapat membuat banyak variabel ditampung dalam satu struct dan variabel itu dapat memiliki tipe data yang berbeda-beda, tidak seperti array. Nah, ada 3 cara untuk mendeklarasikan struct, yaitu dengan deklarasi objek di luar struct, deklarasi objek di dalam struct, atau deklarasi tanpa nama struct. Strukturnya seperti ini. Kita deklarasikan dulu bahwa dia itu struct, kemudian kita beri nama struct tersebut, lalu kita deklarasikan elemen-elemen dalam struct tersebut, setelah itu baru kita beri nama objeknya. Sementara untuk objek di dalam struct hampir sama, namun kita beri nama di dalam struct tersebut. Untuk deklarasi tanpa nama struct, kita deklarasikan bahwa dia itu struct, kemudian kita isikan elemen-elemennya, lalu kita beri nama objek tersebut di dalam struct itu. Nah, di sini ada contoh-contoh deklarasi struct untuk deklarasi objek di luar struct seperti ini. Pertama kita deklarasikan bahwa dia itu struct, kemudian kita beri nama struct tersebut data, diisi dengan nama, npm, dan nilai, kemudian kita beri nama objeknya sebagai mahasiswa. Sementara deklarasi objek di dalam struct, kita deklarasikan struct tersebut, kita beri nama struct tersebut, lalu kita deklarasikan elemen-elemennya. Di sini ada nama, npm, dan nilai. Kemudian kita langsung deklarasikan objek tersebut di dalam struct-nya. Jadi beda ya, ini itu di dalam struct, sementara ini di luar struct. Setelah itu kita deklarasi tanpa nama struct. Jadi kita deklarasikan bahwa dia itu struct, tapi tanpa nama. Langsung kita beri elemen-elemennya, nama, npm, dan nilai. Kemudian kita deklarasikan objeknya di dalam struct tersebut. Hampir sama dengan yang ini. Bagaimana cara kita mengakses elemen-elemen yang ada di dalam struct tersebut? Pertama kita panggil nama objeknya, kemudian dari nama objek tersebut kita panggil lagi elemen di dalam struct-nya. Contohnya seperti ini, kita mau mengeluarkan nomor induk mahasiswa dari struct mahasiswa. Nama objeknya mahasiswa, elemennya itu NIM. Kemudian ini ada, misalkan kita mau menginputkan nilai ke dalam variabel nama di dalam struct mahasiswa. Pertama kita panggil dulu objeknya yaitu mahasiswa, kemudian kita masukkan elemennya, mau dimasukkan ke elemen mana. Kemudian misalkan ini kita mau mengeluarkan nilai dari objek mahasiswa tersebut, pertama kita panggil nama objeknya, kemudian kita panggil nama elemennya. Nah, sekarang kita akan membahas stack. Jadi apa sih itu stack? Stack itu sebetulnya kumpulan. Jadi kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan atau dihapus dari satu ujung gerbang yang sama. Sifatnya itu dia last in first out, di mana elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar. Operasi-operasi stack itu ada push, pop, clear, is empty, dan is full. Di mana push itu digunakan untuk menambah item pada stack paling atas, kemudian pop itu untuk mengeluarkan data dari paling atas, clear itu untuk mengosongkan isi stack, is empty itu untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak, is full itu untuk mengecek apakah stack itu sudah penuh atau belum. Jadi algoritma stack ini untuk memasukkan datanya seperti ini. Pertama, kita cek dulu tumpukannya. Apakah tumpukan penuh? Kalau tumpukannya penuh, jika top sama dengan maksimum, batas paling atasnya itu sudah penuh, maka kita akan cetak overflow. Yang dimana artinya itu tumpukan sudah penuh. Nah, jika tidak, kita tambahkan top dengan elemen. Top sama dengan top plus 1. Karena belum penuh. Setelah itu baru kita masukkan elemen tersebut. Start, array ke top, sama dengan isi dari elemennya. Kemudian kita kembalikan, kita return. Oke, untuk algoritma mengambil elemen dari stack, itu pertama kita cek dulu apakah stack-nya itu kosong. Kalau top-nya itu batas paling atasnya 0, maka kita cetak underflow, di mana itu stack tersebut kosong. Jika tidak, kita simpan nilai teratas pada elemen. Elemen sama dengan S, array ke top. Ambil top. Top sama dengan top min 1. Return. Simulasinya seperti ini. Di sini kita punya sebuah tumpukan, di mana jika kita memasukkan data, maka kita akan melakukan push ke dalam stack tersebut.
otomatis data tersebut akan berada pada urutan paling atas. Dan jika kita melakukan pengambilan, maka data tersebut yang akan diambil pertama kali. Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan saya mempunyai buku-buku pelajaran yang terdiri dari buku matematika, fisika, biologi, kimia, dan bahasa Indonesia. Untuk menghemat ruang, saya menyimpan buku-buku tersebut ke dalam kotak yang saya miliki. Saya memasukkan buku tersebut dengan urutan seperti ini: fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, dan biologi. Karena besok jadwalnya matematika dan saya harus belajar, bagaimana caranya untuk mengambil buku matematika tersebut? Jadi, seperti urutan yang tadi dimasukkan, itu buku pertama yang kita masukkan adalah fisika, kita push fisika, kita push kimia, kita push matematika, kita push Indonesia, kita push biologi. Kemudian kita mau ambil buku matematika, gimana caranya? Kita pop deh, kita ambil data atau kita ambil buku biologi, kita ambil buku Indonesia, baru kita bisa ambil buku matematika, seperti itu. Oke, karena pembahasan materinya sudah selesai, maka kita akan lanjut ke codingnya. Pertama kita include dulu IOStream. Setelah itu kita include Conio. Jangan lupa kita pakai using namespace std. Setelah itu baru kita buat struct coba. Dengan kita buat variabel data dengan tipe data karakter. Lalu kita buat tipe data integer. Kita tutup struct-nya, lalu kita beri nama objek dari struct coba tersebut. Coba stack. Sejauh ini kita sudah membuat sebuah struct dengan nama coba yang kita beri nama objeknya itu sebagai stack, di mana isi dari elemen-elemennya itu ada data dengan tipe data karakter dan integer dan i dengan tipe data integer. Setelah ini kita akan membuat fungsi untuk mengisi stack tersebut. Kita buat fungsi tanpa nilai balik. Kalau yang pertama kali kita lakukan adalah kita increment nilai. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita increment nilai dari i yang ada di dalam stack, yang ada di dalam struct stack. Setelah itu kita tampilkan apa yang ingin dilakukan. Setelah itu kita masukkan inputannya ke dalam data yang ada di dalam struct coba tersebut. Kita panggil nama objeknya, kemudian kita panggil elemennya, yaitu data. Dimasukkan ke dalam array ke berapa, sesuai dengan i-nya tadi. Setelah kita membuat fungsi isi, kita buat fungsi untuk membuangnya atau untuk pop-nya. Jadi isi itu push-nya, buang ini pop-nya. Kita cek dulu apakah isi dari stack tersebut lebih dari 0 atau tidak. Kalau lebih dari 0, berarti kita bisa ambil datanya. Nah, maksudnya ini apa? Pertama kita cek dulu apakah stack-nya itu ada isinya. Kalau ada isinya, kita ambil datanya. Data yang terambil kita cetak, yaitu menggunakan stack.data, diambil dari array ke i-nya berapa, lalu kita kurangin i-nya. Karena datanya tadi sudah diambil kan. Nah, kalau misalkan i-nya itu nggak ada isinya atau 0, gimana? Kita buat juga kondisinya. Sudah. Kemudian kita buat fungsi untuk mengecek apakah stack itu penuh atau tidak.
Pertama yang kita lakukan adalah mengecek apakah nilai I itu lebih dari atau sama dengan N. Kalau iya, gimana? Uh, kita print aja, tumpukannya penuh. Kalau enggak, kita print juga. Tumpukan masih bisa diisi sebanyak nah jadi nanti kita print, kita cetak seberapa banyak sih tumpukan yang masih bisa di situ berdasarkan dari N dikurangi dengan stack yang sekarang itu nilai apa sekarang itu ada di tumpukan ke berapa. Lalu kita buat is empty untuk mengecek apakah datanya apakah stacknya kosong. Nah, karena tadi kita sudah buat untuk mengecek apakah stack itu penuh, sekarang kita buat apakah stack itu kosong. Kita cek aja, kalau misalkan I-nya itu kurang dari 0, berarti tumpukannya kosong. Kalau enggak, kalau enggak atau apa? Kalau kondisinya enggak kalau kondisi tidak terpenuhi, ya udah berarti kita cetak aja. Tumpukannya masih bisa diisi sebanyak N dikurangi I. Nah, sekarang kita buat gimana caranya untuk memunculkan isi dari stack-nya. Pertama kita cek dulu apakah stack-nya itu apakah I itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, otomatis dia ada isinya. Kita gunakan perulangan. Kemudian kita buat variabel baru di sini E, di mana variabel ini isinya itu dari I. Kemudian kita cek apakah E itu lebih besar atau sama dengan 1. Kalau iya, E-nya kita kurangin. Kita decrement. Nah, setelah itu baru kita cetak. Ambil dari data. Pakai yang E, jangan yang I. Selesai. Nah, kalau stack-nya kosong gimana? Kita buat juga. Kita cetak. Tidak ada data yang bisa ditampilkan. Kemudian kita buat untuk menghapus. Menghapus ini apa? Menghapus ini kita akan clear, kita akan membersihkan semua tumpukan semua data yang ada di dalam tumpukan. Jadi misalkan kita buat tumpukannya maksimal 5, terus ya udah diisi semua, nanti bakal kita hapus semua. Gimana caranya? Kita setting aja I-nya sama dengan 0. Otomatis yang tadinya I-nya itu udah terisi misalkan 5, nanti kita buat jadi 0, otomatis kehapus semua kan, dan kita cetak. Data sudah dihapuskan. Oke, karena semua fungsi sudah dibuat, maka sekarang kita akan masuk ke fungsi utama. Kita deklarasikan variabel M dan pilih. Lalu kita buat awal di sini sebagai titik kembali. Jangan lupa di clear dulu. Misalkan kita buat di sini contoh program stack.
Kemudian kita inputkan, masukkan maksimal stack itu berapa tingginya. Nah, kita buat variabel data ini sebesar n. Kemudian kita setting i-nya itu menjadi 0. Lalu di sini kita buat pilihan sebagai titik kembali pilihannya. Kalau kita udah ngisi, jadi dia balik lagi ke sini. Kita clear dulu. Kita masukkan deh pilihannya di sini. Misalkan push, pop, print, terus ada clear, ada juga kita ngecek itu ada isinya atau enggak, cek full, ada cek kosong, kemudian keluar. Nah, kita masukkan deh pilihannya, masukkan pilihan, mau masukin pilihan apa nih, kita simpan di variabel pilih. Kalau kita udah masukin pilihannya, kita pakai fungsi switch, di mana ekspresinya itu pilih case 1, kodenya seperti ini. Kita cek, apakah i lebih kecil dari n? Kalau i lebih kecil dari n, kita isi. Kalau i-nya lebih besar dari n atau sama dengan n, berarti udah penuh dong, udah cetak. Tumpukan penuh. Kalau udah gimana? Nggak mungkin dong kita udah gitu. Ya udah kita balikin lagi ke pilihan. Untuk yang pertama sudah beres. Sekarang untuk yang kedua, pop. Langsung aja kita panggil fungsi buang, karena kan udah kita buat tadi. Nah, case 3. Case 3 itu kan untuk print, untuk cetak. Karena untuk cetak, kita juga udah buat tadi fungsi muncul. Kita panggil aja fungsinya. Untuk case 4 juga sama. Kita panggil fungsi hapus untuk meng-clear semua datanya. Untuk meng-clear i-nya jadi 0 lagi. Case 5. Untuk mengecek full, apakah datanya full, panggil fungsi isFull, kemudian kita isi n. Jadi variabel n ini akan diteruskan ke fungsi isFull. Case 6 juga sama, isEmpty. Programnya sudah selesai dibuat, kita coba running. Nah, misalkan sini kita coba masukkan maksimal tumpukan data, kita masukin maksimalnya 5. Nah, kita mau masukin datanya kan, kita push dulu. Misalkan datanya saya, terus kita masukin lagi kamu, kita masukin lagi Inggris, kita masukin lagi Indonesia, kita masukin lagi Jepang. Nah, kita cek nih, ini udah full belum? Oh, udah penuh nih ternyata tumpukannya. Kalau mau ngecek isinya gimana? Kita pilihan 3, print untuk cetak. Tadi kita masukin yang pertama itu saya, terus kamu, terus Inggris, terus Indonesia, terus Jepang. Berarti udah sesuai kan? Nah, sekarang kita mau ambil misalkan datanya, mau ngambil saya, berarti harus ke paling bawah kan, paling akhir banget. Kita keluarin deh semuanya. Kita keluarin Jepang, kita keluarin Indonesia, kita keluarin Inggris, kita keluarin kamu, baru kita dapat saya. Nah, sekarang kita cek, karena tadi dikeluarin semua, berarti sekarang kosong. Masih bisa diisi 5 lagi. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah mengikuti hingga selesai. Sampai jumpa di pertemuan lainnya.